Oke, aku mulai. Ini ada latihan. Ini mungkin ya bisa buat ini ya, apa meh? Referensi soal atau juga untuk nambah wawasan mengenai soal-soal ya, yang mungkin bisa aja keluar dari ulangan. Oke, aku mulai dari nomor satu. Teks yang berisi tinjauan suatu karya baik berupa film, buku, karya sastra, dan lain sebagainya untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki karya tersebut yang ditujukan untuk membaca atau pendengar halayak ramai adalah pengertian dari jawabannya yang D. Teks, sorry. Jawabannya yang B. Sorry. Teks ulasan. Kelebihan dan kekurangan itu teks ulasan ya. Lanjut nomor 2. Istilah lain dari teks ulasan adalah jawabannya yaitu B. Teks resensi. Jadinya teks ulasan itu juga bisa disebut sebagai teks resensi gitu. Itu pengertian lain eh, atau istilah lain dari teks ulasan. Terus lanjut nomor 3. Berikut ini struktur teks ulasan yang benar adalah yang pertama ada identitas karya, terus yang kedua orientasi, yang ketiga sinopsis, yang keempat analisis, dan yang kelima evaluasi. Yang masing-masing fungsinya atau eh tunggu sorry, pengertiannya yakni yang pertama yakni identitas, data-data umum dan penting tentang karya. Terus ada orientasi itu mengenai singkat atau apa ya kayak data-data umum singkat mengenai karya yang dibahas yang dituangkan dalam suatu paragraf. Terus sinopsis ringkasan karya, terus yang keempat yaitu analisis kelebihan dan kekurangan karya, dan yang kelima evaluasi rekomendasi berupa layak atau tidaknya karya. Jadi ada 5 ya struktur teks ulasan, yaitu ada identitas, orientasi, sinopsis, terus analisis dan evaluasi. Lanjut nomor 4. Struktur teks ulasan yang berisi data-data umum dan penting tentang karya yang diulas disebut data-data umum dan penting tentang karya yang diulas, yakni jawabannya yaitu kalau memang nggak ada apa namanya nggak ada identitas karya atau nggak ada identitas karya, maka jawabannya yakni yang D, orientasi. Tunggu. Aku lupa lagi nih. Sinopsis kok nggak orientasi nih. Di antara dua ini jawabannya. Aku juga dapat dari kunci jawabannya, cuman ini kunci jawabannya ngaco nih. Yang B bukan sih? B, analisis. Kalau analisis itu kan kelebihan dan kekurangan karya. Kalau data-data umum dan penting tentang karya. Oh, ya, ini berarti jawabannya orientasi. Betul, orientasi. Kalau sinopsis itu ringkasan karya. Terus kalau analisis nih kelebihan dan kekurangan. Terus kalau evaluasi rekomendasi atau layak atau tidaknya buku. Itu evaluasi. Jadi struktur teks ulasan yang berisi data-data umum dan penting tentang karya yang diulas disebut orientasi. Yang pengertiannya ini sama dengan identitas karya. Jawabannya yang D. Lanjut yang nomor 5. Berikut ini merupakan tujuan teks ulasan kecuali jawabannya yaitu yang C, menyudutkan atas kekurangan sebuah karya yang kurang bagus. Jadi kayak merendahkan gitu. Merendahkan karya orang lain itu kurang patut ya, atau kurang wajar, kurang patut sih, kurang patut untuk disebut sebagai tujuan teks ulasan. Jadi jawabannya yang C, nomor 5. Lanjut nomor 6. Fungsi teks ulasan bagi pembaca adalah sebagai pembaca ya. Jadi pembaca itu dia ini fungsi dari teks ulasan bagi pembaca yaitu jawabannya yakni yang D.
penulis ulasan. Iya, nomor 6 yaitu yang masukan terhadap hasil karya yang telah dibuat pembaca. Yang D, ajang melatih keterampilan penulis. Kalau namanya fungsi teks ulasan bagi pembaca, bagi penulis yaitu bahan referensi terhadap hasil hasil karya, terus masukan terhadap hasil karya yang telah dibuat, bahan evaluasi untuk karya berikutnya supaya karya itu lebih objektif. Itu bagi penulis ya. Penulis harus mengulas karya orang lain agar tulisannya menjadi lebih objektif. Jadi itu ya mengenai fungsi teks ulasan bagi pembaca yaitu yang D. Kalau mau untuk penulis yaitu supaya karya itu lebih objektif. Itu fungsi teks ulasan bagi penulis. Lanjut nomor 7. Berikut ini adalah karya novel kecuali jawabannya yang D karena yang D ini merupakan komik. Akting yang gemilang dipadu dengan naskah yang memikat, soundtrack yang enak didengar dan sinematografi yang indah dan penyutradaraan yang tepat adalah alasan kalian wajib nonton film ini. Bagian yang diungkapkan teks ulasan tersebut adalah jawabannya yakni bagian yang diungkapkan. Jawabannya nomor 8 ini yaitu yang A, keunggulan film. Jadi keunggulan-keunggulan itu di ini nih apa namanya yang di garis apa namanya kayak di garis bawahnya gitu atau sebagai garis besarnya dalam kalimat ini dia itu menekankan mengenai keunggulan-keunggulan ini yang akhirnya bisa merekomendasikan buku ini bisa merekomendasikan film ini gitu. Cuman kan yang ditekankan di sini yaitu keunggulan. Jadinya jawabannya yang A. Terus lanjut nomor 9. Dibandingkan dengan karya sastra sejenis lainnya, novel ini kurang berbobot. Lukisan perwatakan kurang begitu mendalam dan cerita terkesan mendatar saja. Tidak ada hal yang menarik perhatian pembaca. Pegalan teks ulasan di atas merupakan bagian dari kelemahan teks. Kayaknya ini ini aja ya, apa namanya? Bisa di ini gak sih? Di apa ya bahasanya tuh? Kayak ditandain gitu mana yang benar mana yang salah. Tunggu ya. Nah, bisa nih. Alhamdulillah. Tadi nomor 2 istilah lain dari teks ulasan yaitu teks resensi. Terus berikut ini jawabannya yang B. Terus struktur yang berisi data yang diulas yaitu data umum ini orientasi sama halnya dengan identitas karya. Terus ini merupakan tujuan teks ulasan kecuali gitu kan ini habis itu fungsi teks ulasan bagi pembaca yakni jawabannya yang D. Sisanya itu fungsi untuk penulis. Akting yang gemilang di Padu ini merupakan keunggulan film dibandingkan dengan karya sastra. Ini kelemahan teks ya tadi udah.
Oke, lanjut nomor 10. Buku kumpulan puisi berjudul Rumah Penuh Bunga. Kumpulan puisi untuk siswa SMP atau MTS merupakan jawaban atas kelangkaan antologi puisi untuk SMP. Titik-titik buku kumpulan puisi ini akan membuat pembaca akrab dengan puisi. Sayang kualitas cetakan kurang bagus karena hanya memakai kertas buram. Kalimat berisi keunggulan buku ini melengkapi teks tersebut adalah ini jawabannya yaitu yang B karena sisanya kurang tepat. Jadi jawabannya yang B. Oh, yang D ini salah, nggak sesuai dengan penjelasan yang diterangkan. Habis itu, banyak kata serapan dari bahasa asing ini kurang tepat, terus cerita yang menggunakan alur maju kurang. Kurang tepat juga, karena ini kan puisi ya. Lanjut, nomor 11. Satu film ini juga dapat ditonton oleh ini mengurutkan ya. Urutan teks agar menjadi teks ulasan yang baik adalah kita mulai dari identitas karya atau orientasi dulu. Kita mulai dari tiga ya. Film Laskar Pelangi layak disebut sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. Meskipun film ini diproduksi pada tahun 2008, Laskar Pelangi masih layak untuk ditonton kapanpun secara berulang. Film ini juga dapat ditonton oleh semua umur karena tidak ada satupun adegan kekerasan atau seksual. Ini sensual salah atau sensual ya. Terus diharapkan di waktu mendatang semakin banyak produser film yang termotivasi untuk membuat film yang kualitasnya sama bahkan bisa melebihi film Laskar Pelangi. Jadi jawabannya yang B. Ini kalau mau nyusun kalimat biasanya kayak harapan dan lain-lain itu ada di yang kedua. Ada yang di terakhir gitu kayak mau harapannya nih. Diharapkan waktu mendatang itu biasa kalau mau menyusun kalimat ya. Jadi untuk nomor 11 ini jawabannya yakni B. Ini harus dibaca pelan-pelan nih. Teks ulasan tepat berdasarkan buku tersebut adalah judulnya Buku Jangan Mau Jadi Pembolos. Karya Edi Warsidi. Di yang B salah nih, udah salah. Edi Warsidi diterbitkan, ini BD salah, jadi di antara A atau C. Diterbitkan Edi Warsidi dengan penerbit CV Alibaba Manokwari. Tahun 2010 ini cukup berhasil. Keunggulan dulu ya, keunggulan dulu. Cukup berhasil mengemas penyampaiannya, penampilan yang lugas dan gaya bahasa sehari-hari menambah daya tarik. Sayangnya, sampul buku kurang sesuai. Kalau yang A itu kurang berhasil mengemas penyampaiannya, penampilan yang lugas dan gaya bahasa sehari-hari menambah daya tarik. Ini salahnya di kurang berhasil ya. Di untuk yang nomor 12 jawabannya yang C. Bidadari, ku ingin tanam hatiku yang pasir. Tunggu ya. Lanjut nomor 13. Pernyataan yang berupa keunggulan buku terdapat pada bagian ini yaitu ada di bagian 2. Sampul buku ini cukup menarik. Tulisan disajikan secara mengalir dan diselingi cerita-cerita pengalaman menarik dan lucu. Bahasa yang digunakan pun mudah dicerna. Jadi untuk yang nomor 13 jawabannya yang C. Nanti kalau memang ada yang kurang jelas atau apa nanti bisa ku kirim ini jawabannya. Habis itu juga tolong dipahami soalnya apalagi ini bahasa Indonesia jadi harus dipahami dan banyak baca gitu untuk referensi atau ya setidaknya ya dipahami aja lah kan ini kan soal ulangan ya ulangan kan kira-kira tentang teori terus juga pemahaman ya untuk menyelesaikan soal-soal panjang yang contohnya kayak gini dan lain-lain. Terus lanjut nomor 14. Simpulan isi teks tersebut adalah
Nah, ini harus dibaca nih. Kalau mamanya males susah. Ini nomor 14 ya. Sungguh suatu kebahagiaan tersendiri, sebuah arsip atau karya film Indonesia di masa lampau. Dalam hal ini, karya Usmar Ismail bisa kita saksikan dengan format yang telah direstorasi. Pentingnya sebuah karya yang direstorasi itu sendiri adalah bagian kita bisa menyaksikan sebuah karya film-film produksi terdahulu dalam bentuk yang utuh. Hal ini tidak lain karena beberapa arsip film Indonesia yang diproduksi di masa lampau tidak mengalami perawatan yang memadai, sehingga beberapa film klasik Indonesia tersebut tidak bisa disaksikan dalam kondisi utuh seperti kondisi awal ketika diproduksi. Setidaknya, pengertian utuh di sini adalah perihal film dalam bentuk form. Dalam bentuk form, asalnya sangat dipengaruhi oleh material film yang mengalami kerusakan karena usia dan perawatan yang tidak memadai. Simpulan isi teks tersebut adalah jadi mengenai film restorasi itu, film yang direstorasi. Yang D salah, beberapa arsip film Indonesia diproduksi pada masa tidak mengalami perawatan ini kurang tepat. Soalnya kan kalau simpulan berarti yang meliputi dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Sebuah karya film yang direstorasi itu sendiri adalah bagaimana kita bisa menyaksikan sebuah karya film yang utuh. Sebuah arsip atau karya film Indonesia bisa kita saksikan dalam format yang telah direstorasi adalah hal yang sangat penting. Perihal film dalam bentuk form asalnya sangat dipengaruhi oleh material. Jadi di antara jawabannya itu yang C atau B. Tapi kalau mamanya aku sendiri, aku lebih ke yang B. Nomor 14 jawabannya yang B. Kalau mamanya ada yang mau kasih jawaban yang lain boleh ya. Cuma kalau aku sih lebih prefer, aduh udah mulai Inggris. Kalau aku sih lebih condongnya ke B. Ke B yakni sebuah karya film yang direstorasi itu sendiri adalah bagaimana kita bisa menyaksikan sebuah karya film yang utuh. Jadi untuk simpulan ini jawabannya yang B. Lanjut nomor 15. Film Exam ini sangat mempermainkan logika penonton dari awal hingga akhir. Semuanya berawal dari beberapa kandidat yang mengikuti ujian khusus. Pertanyaannya bahkan tidak ada. Mereka hanya diberikan selebar kertas kosong dan pensil. Siapa kira bahwa itu adalah ujian paling mematikan dan mencengkam dalam hidup mereka. Unsur film yang diunsur pada teks tersebut adalah jawabannya yang C, ringkasan film. Jadi kayak ringkasan film gitu atau sinopsis singkatnya. Lanjut nomor 16. Dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, sederet film asing mengenai lingkungan hidup diputar. Film-film tersebut mengupas berbagai kasus dan kondisi bumi saat ini, serta orang-orang pelestari bumi yang penuh inspirasi. Sebagian besar film tersebut menceritakan sosok yang mengabdi secara total kepada alam. Mereka gigih merawat atau meraat kondisi bumi di lingkungan masing-masing. Ide pokok teks ulasan tersebut yakni jawabannya yaitu yang B. Pemutaran film dalam rangka memperingati bumi. Jadi kalau ide pokok ini materi SD. Maksudnya kayak kebangetan ya kalau mau orang salah di ide pokok. Soalnya ini kan materi dari SD gitu. Dari kelas berapa tuh? Ide pokok, habis itu gagasan pokok gitu dalam suatu paragraf. Oke, aku lanjutkan. Nomor 17. Dalam surat terakhir untuk sahabat, terdapat beberapa penulisan kata yang salah. Karangan gadis kelahiran Bali 17 Agustus 1986 ini dapat membuat membaca terhanyut dalam kisah yang diceritakannya. Selain itu, kosakata yang digunakan dapat membuat pembaca mudah memahami isi ceritanya. Surat terakhir untuk sahabat mengajarkan arti sahabat yang sebenarnya.
Karya ini hendaknya dibaca oleh para remaja Indonesia. Alasannya karena di dalam karya ini mengandung pesan yang sangat bermakna. Pesan-pesan dalam karya ini dapat memotivasi kita agar mudah bersahabat dan setia kepada para sahabat kita. Paragraf kedua dalam teks ulasan merupakan struktur teks bagian. Untuk yang bagian pertama itu orientasi atau identitas karya. Kalau mau untuk bagian kedua yakni lebih ke, kalau aku ya, ini lebih ke sinopsis sih. Nomor 17 sinopsis. Karena ini sinopsis ini kan menceritakan gitu, menceritakan secara singkat. Tapi aku juga ragu nih untuk nomor yang paragraf 2 sinopsis atau kalau analisis kan kelebihan kekurangan, evaluasi saran atau enggak. Kalau sinopsis tuh ringkasan cerita, sinopsis. Cuman untuk ini aku megangnya sinopsis ya. Aku soalnya di soal yang ini juga salah nih, ringkasan karya. Kayaknya sih condong, aku lebih condongnya ke sinopsis. Dia aku jawab sinopsis. Lanjut nomor 18. Nah, kelebihan karya yang diulas dari teks ulasan tersebut yakni di paragraf 2 nih. Enggak, di paragraf 1 nih. Ini dapat membuat pembaca hanyut dalam kisahnya. Selain itu, kosakata yang digunakan untuk membuat pembaca mudah memahami cerita. Jadi jawabannya yakni yang D. Kosakata yang digunakan membuat pembaca mudah memahami isi ceritanya. Lanjut nomor 19, kaidah kebahasaan pada teks ulasan yang terdapat dalam teks tersebut menggunakan pernyataan berupa ini tinggal kalian kita amati aja ya. Ayolah itu salah, marilah salah, hendaknya atau sebaiknya. Kalau mamanya di kalimat sini kita cari nih, oh ada di kata-kata hendaknya. Maka ini jawabannya yang B. Sebenarnya kalau mamanya kita mau pakai sistem eliminasi, itu yang A dan C salah. Kenapa? Karena A dan C itu merupakan kalimat persuasif atau kalimat untuk mengajak. Biasanya ada di poster ya. Ini materi poster, ini materi SD. SMP juga ada kalimat persuasif gitu. Jadi untuk yang nomor 19 jawabannya yang B, saran hendaknya. Lanjut nomor 20. Kalimat berikut yang merupakan struktur teks ulasan bagian identitas karya adalah sangat menarik. Salah jika ingin mengetahui salah. Identitas ya. Kalau identitas berarti jawabannya yang C. Film di balik 98 diproduksi oleh MNC Picture dan dirilis pada awal tahun 2015. Kalau mama yang A itu menceritakan peristiwa kerusuhan yang terjadi pada ini orientasi. Terus kalau mama B film di balik 98 sangat menarik karena di dalamnya di apa nih? Disispi disisipi komedi sehingga tidak membosankan untuk ditonton. Ini analisis. Terus kalau main nomor D, kamu hendaknya menonton di balik 98 jika ingin mengetahui tragedi kerusuhan tahun 1998. 1998 ini masuknya sinopsis. Enggak, ini masuknya ke orientasi sama halnya dengan yang A. Lanjut nomor 21. Perhatikan identitas buku berikut. Paragraf berikut yang menyatakan orientasi buku tersebut. Jadi kalau aku dapat ya di nalarku tuh identitas buku sama orientasi itu kurang lebih sama. Cuman bedanya kalau orientasi itu berupa kalimat, sedangkan kalau identitas buku itu berupa poin per poin gitu. Jadinya nomor 21 paragraf berikut yang menyatakan orientasi berarti jadi dari judulnya ya, identitas, orientasi. Bumi Manusia adalah buku pertama dari, nah ini jawabannya yang
D. Tapi kayaknya salah deh. Bumi Mansi adalah buku pertama karya Pramudia Antara Toer, cetakan ke-17. Tapi seharusnya sih yang mendekati sih yang D ya, untuk orientasi. Iya, seharusnya yang D. Bumi manusia. Ku ingin hatiku. Na 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 na. Terus na na. Bidadari. Iya, untuk orientasi harusnya yang D. Lanjut nomor 22. Perhatikan teks ulasan berikut. Bagian pertama tahun 1934 sampai 1944. Sebelum masa kemerdekaan Indonesia, bagian pertama buku ini menceritakan masa kecil Teto dan Atik, tokoh utama buku ini. Teto atau yang mempunyai nama asli Setadewa adalah anak dari Ningrat Jawa yang menjadi seorang letnan Knil. KNIL, sorry kok Knil sih. KNIL ini singkatan dari aku lupa lagi KNIL itu. Pokoknya KNIL nih Nederland apa gitu. Kak. Pokoknya N itu Nederland. Iya. KNIL yaitu Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau Koninklijk eh, Koninklijk Nederland Indisch Leger Indisch Leger itu kenil. Pokoknya pasukan tentara lah yang dibentuk oleh Belanda. Itu sebagai wawasan umum ya. Ini juga nanti ya bisa nyambung ke materi IPS juga nih bekal awal walaupun nanti nggak ada ya. Tapi mungkin aja untuk materi kelas 9 ada mengenai tentara-tentara yang dibuat oleh Belanda sampai sampai sekarang gitu maksudnya kayak dalam masa reformasi bukan reformasi apa ya? Iya reformasi sih orde lama kan itu kan tentara itu awalnya dari Kenil itu KNIL dari Belanda habis itu lanjut ke peta. Itu untuk tentara, belum polisi. Kalau mau polisi lain lagi. Peta habis itu baru deh. Sebelum peta tuh ada lagi ya, apa namanya kayak yang belum di maksudnya masih bersifat kedaerahan tapi Indonesia gitu. Aku lupa namanya. Terus baru jadi TNI, Tentara Negara Indonesia. Nah, habis itu yang lahir dari rahim seorang perempuan Belanda ya. Terus sementara Atik Larasati, anak dari ibu yang masih punya hubungan dengan lingkungan keraton dan seorang ayah dari rakyat. Bukan keturunan Ningrat, Jawa. Itu tadi untuk ini ya. Teks tersebut masuk bagian. Jadi ini karena menceritakan singkat yaitu masuknya ke C, sinopsis. Lanjut nomor 23. Berikut ini yang bukan termasuk bagian penulisan dalam teks ulasan. Bagian tulisan dalam teks ulasan adalah jawabannya yaitu yang A. Buku ini saya beli. Ini teks narasi atau cerita gitu. Buku ini saya beli sewaktu saya liburan ke Jogja. Saat itu saya tidak sengaja melihat buku ini di toko buku karena sampulnya menarik, lantas saya beli aja buku itu. Nah ini bukan teks ulasan ya, lebih ke teks narasi atau cerita. Lanjut nomor 24. Sampul buku ini cukup menarik. Tulisan disajikan secara mengalir dan diselingi cerita-cerita pengalaman menarik dan lucu. Bahasa yang digunakan pun mudah dicerna. Kata sifat terdapat pada kutipan ulasan buku tersebut, yaitu pada kata sifat ya. Kata sifat yaitu ada di jawabannya yang B, menarik. Kalau memang kata kerja itu ada disajikan, habis itu ada pengalaman, itu juga kata kerja. Kalau kata buku ini kata objek atau apa ya, aku lupa lagi namanya apa. Jadi nomor 24 jawabannya yang B, menarik. Lanjut nomor 25. Singkatnya, buku ini akan mendorong pembaca untuk tidak menyerah dalam menggapai mimpi walau seribu kesulitan dan tantangan menghadang. Kata kerja yang terdapat pada kutipan ulasan di atas adalah
kata kerja. Yaitu jawabannya yang D, mendorong. Kalau kesulitan ini kata sifat. Terus pembaca ini objek. Jadi jawabannya yang D, nomor 25. Lanjut, nomor 26. Hasan merasa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut adalah karena perbuatan Anwar. Ini konjungsi penyebab, penyebaban. Nah, ini sebenarnya kalau mau kita baca aja ya, terus kita identifikasi ini kan sebab akibat gitu. Jadi ada sebabnya, maka jawabannya yang A, nomor 26. Jadi ada sebabnya gitu. Jadi Hasan merasa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar ini kan sebab dari semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 27. Sampel buku ini cukup menarik. Tulisan disajikan secara mengalir dan diselingi. Nah, ini merupakan teks disusun menggunakan kalimat deskripsi. Jadinya deskripsi ini tetap ada ya dalam teks ulasan. Karena kan ulasan itu kan kalimat yang fungsinya itu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kan butuh, kalau dari yang tadi kita bahas di rangkuman ini, yaitu harus secara inilah apa namanya, harus secara harus secara objektif. Ketika menyampaikan kelebihan dan kekurangan suatu karya sebaiknya disertai dengan alasan atau bukti data. Jadi harus objektif. Nah, karena ini maka otomatis atau maka pasti membutuhkan deskripsi kan eh, untuk apa ya, menyertai alasannya gitu. Alasan alasan dari kelebihan dan kekurangan. Jadinya dalam nomor 27 ini, dalam memberikan kelebihan dan kekurangan, ini kelebihan atau memberikan ulasan buku itu menggunakan kalimat deskripsi. Kalau eksplanasi ini mengajak, eksposisi aku lupa definisi, kalimat definisi. Lanjut nomor 28. Penulisan ulasan yang tepat di bawah ini, judul ulasan yang tepat kecuali. Jadi yang salah, kecuali kemana Van der Wijk berlabuh. Ini tadi ada contohnya ya di sini. Kemana Van der Wijk berlabuh. Harusnya nama orang, apalagi nama ini di garis miring nih, betul nih. Van der Wijk. Terus orang kaya baru, kisah panjang tentang tentang ayah yang hilang. Nah, ini jujur aku kurang tahu nih jawaban yang benar yang mana. Tapi sih kalau seingatku itu yang keluarga Cemara. Keluarga Cemara, harta di balik kesederhanaan. Alasannya pun apa ya? Kalau ini kan benar nih, siapa di balik kisah Love for Sale. Terus yang salah nih berarti orang kaya baru, kisah panjang tentang ayah yang hilang. Yang ini kah? Yang C untuk nomor 28. Keluarga Cemara, harta di balik kesederhanaan. Di balik kesederhanaan. Van der Wijk. Kalau mama aku sih jawabnya yang ini ya. Yang B kayaknya kurang, ini bener sih yang B. Judul film. Atau yang judul film ya. Ini nomor 28, ini aku ragu nih. Ikut tandain merah ya. Nggak bisa ya.
Oke, nggak bisa. Tapi sih aku lebih condongnya yang C. Tapi kita lanjut aja ya. Nomor 28 ini kurang yakin nih. Lanjut nomor 29. Penulisan judul yang berikut yang sudah tepat, kecuali berarti yang salah nih. Puisi ini benar. Ceramah subuh minggu lalu di Masjid Istiqlal. Penulisan judul majalah. Kayaknya sih yang D jawabannya yang salah nih. Terus lanjut nomor 30. Penggunaan kata di yang tepat terdapat pada kalimat bahwa ia diterima. Ini diterima. Benar. Eh, enggak, ini salah. Salah, harusnya digabung. Tadi pagi Amel berjemur di depan. Nah, ini benar. Di depan rumahnya selama 15 menit. Amel tidak sabar ingin menunjukkan, ia pun tidak sabar ingin menunjukkan. Ia pun menghampiri ibunya di dapur. Kalau memet lokasi ini dipisah. Terus yang D, ibunya ikut gembira karena anak yang dibanggakan ini dipisah nih. Karena spasinya misah. Telah mendapatkan SMA favorit. Oke, jadi yang nomor 30 jawabannya yang B.